ngajakin perdamaian atau ketemu dia gitu, damai kan, ya udah saya hilang, saya minta maaf, kan enak ya. Artis Dean Desvi mengaku dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Kejadian tak menyenangkan itu dialami Dean saat berada di lokasi syuting pada April 2022 lalu. Kejadian itu, kata Dean, melibatkan salah seorang pimpinan produksi, Tim Pro, berinisial AJB, di tempat ia bekerja di rumah produksi, berinisial S. Kala itu, Dean lantas langsung berkonsultasi dengan sahabatnya, termasuk Dede Yusuf hingga Cornelia Agatha. Setelah memperoleh masukan dari sahabatnya, Dean mau untuk menindak tegas pelaku. Selain kepada rekan artis, Dean juga menceritakan hal ini ke suami dan anaknya. Dorongan anak dan suami juga membuatnya memberanikan diri untuk bersuara atas perlakuan kurang menyenangkan tersebut. Mama sedih, laporin aja mam, anak saya bungsu SMP, dia yang ngajarin saya, laporin mam, ini kurang ngajar mam, ini anak saya nggak terima. Saya mikir, ya udah, anak kecil aja sakit hati ibunya diginiin gitu. Jadi saya juga ada koordinasi dengan Mbak Cornelia Agatha, kita ada ketemu ya bang di Citos. Saya ada koordinasi, ditemenin Bang Vero juga di Cornelia Agatha, kebetulan ketua Komnas Perempuan dan Anak ya Jakarta. Dia dukung saya untuk saya speak up angkat ini, biar yang dilindungi bukan karyawan televisi saja, tapi pemain juga. Ketika pemain ini mendapatkan pelecehan seksual di lokasi syuting, baik sesama pemain ataupun dari itu orang-orang petinggi ini. Saya diingatkan sama suami saya, oke kita laporin tapi yakin kamu pasti diputus kontrak. Kita tahu resikonya. Iya, ternyata sampai hari ini setahun lebih saya nggak dapat job dari PH tersebut, di mana PH ini sudah membesarkan saya syuting memang bukan mau cari-cari sensasi, tapi saya banyak produksi saya di PH ini karena saya syuting sejak tahun 2004 di PH ini gitu. Jadi honor saya pun sudah insya Allah udah bagus grafiknya di sana, makanya saya nggak mau pindah-pindah PH lain. Tapi ternyata dengan kejadian kayak gini saya kan jadi merasa mengalami kerugian dari psikis, material dan imaterial. Saya tahu saya pasti diputus kontak. Siapa yang berani melawan PH atau melawan Bimpro, pimpinan produksi yang tiap hari geber-geberin kita, yang tiap hari bagi-bagiin duit kita, atau transport, ngurusin makan. Dia yang harusnya ngelindungin kita, tapi dia yang hancurin mental kita. Itu aja dari saya. Kejadiannya kapan? Kita laporin 2 tahun lalu sih bang ya. Iya, tapi sampai saat ini dia sebenarnya udah datang ke kantor pengacara, udah ngakuin ya bang? Ngakuinnya udah, dia udah tidak ada melibatkan lagi. Oke, dia ngakuin, tapi dia tidak minta maaf ke saya sampai hari ini. Sudah dihentikan. Ya, katanya. Nah, nanti PH yang lain nerima dia nggak? Kan gitu ya bang ya? Sekarang saya tidur capek, dilecehinnya ada 3 unsur lah gitu. Saya kaget, saya bangun, ya saya cuma bisa apa saat itu tengah malam di tengah jalan, saya kan nggak tahu nih depan belakang komplotan dia apa enggak. Tapi saya teriak, saya lawan, saya ini malah dicek kayak dibuang dia apa, pusing, saya bingung gitu. Paling saya cuma bisa nepis gitu aja gitu. Saya mau ngomong ini udah lama, tapi sejak ada letupan ini orang-orang dilecehin, saya harus ada di garda terdepan. Ya, saya mewakili diri saya sendiri gitu, bahwa dilecehkan itu sakit banget, dan itu nggak bisa sembuh dengan obat pereda nyeri sesaat. Tuntutan seperti apa sih Mbak yang Mbak pengen terhadap orang yang ngelesehin Mbak sendiri? Terhadap orang yang ngelesehin Mbak? Oke. Tuntutannya satu, dipastikan dia tidak boleh berkeliaran di lokasi syuting. Karena di lokasi syuting film saya terakhir itu di PHS ini banyak ABG, banyak anak muda dan banyak ekstras, tahu kan? Ekstras diiming-imingin, dirayu-rayu gitu sama dia, kan dia nggak tahu apa-apa. Ekstrasnya orang daerah situ lagi, kita kan lokasi di puncak, karena saya 3 bulan di puncak, emang nggak boleh turun saat itu. Jadi turun itu ada waktunya hari Sabtu, karena Minggu tuh pemeran utamanya kebetulan
Hotel Musel turun ya, saya juga turun karena kan saya jadi ibunya peran utama di sana. Jadi saya khawatir banget tuh pemain yang baru hijau yang kepengen tenar bisa dimanfaatkan. Tuntutan saya cuman dia minta maaf karena dia kan melakukannya di keramaian, di 5 orang kan berarti kan di muka umum ya bang, ada pasalnya, pasal berapa tuh bang? Melakukan di mobil tapi banyak orang gitu, berarti dia harus minta maaf, berani minta maaf di depan orang, ya kan? Oke, saya bernama A telah melakukan pelecehan perbuatan sama saya sama Din Desvi. Saya minta maaf, saya berjanji tidak mau lagi. Itu gampang, simpel. Dia punya anak perempuan lagi. Kalau anaknya dilecehin gimana? Kalau istri dia dilecehin gimana? Apa rasanya? Apa dia nggak punya ibu? Apa dia nggak punya adik? Gitu aja. Tapi kenapa sekarang baru dibuka? Kenapa awal-awal itu? Iya, satu hal, saya ini pendiri bang. Saya nggak mau nanti saya jadi sensasi, cari ini, tapi saya bekerja di balik layar. Saya diskusi sama teman-teman saya yang di Komnas Perempuan, kayak seperti Cornelia Agatha. Dia tahu banget, orang pertama yang saya hubungin Cornelia Agatha, karena Cornelia Agatha itu pula yang mengenalkan saya dengan PH ini. Karena saya waktu itu syuting layar lebar sama Mbak Cornelia Agatha, saya curhat sama dia, ternyata gue diginiin sis, gini, oh lawan sis, gini. Kenapa nggak saat itu? Saya pengen tutup, karena saya nggak mau begini, nggak mau berisik, nggak mau image saya juga. Kan saya punya murid bang, gimana nanti murid saya murid dari TK sampai kuliah, gimana kalau dia diajarin saya soal mental, saya komunikatif, komunikasi bisnis, terus saya juga ngajar psikologi, saya ngajar psikologi etika profesi di perguruan tinggi di Depok. Psikologi saya aja, wah gurunya lagi nggak baik-baik saja gitu. Jadi saya ngobatin diri sendiri bang, gitu bukan saya. Nah ini pun saya bukan mau cari sensasi, ya udah sekalian juga lawyernya abang juga, dan saya mau menghimbau berhenti kejahatan sejahat apapun ketahuan gitu. Duren seharum seenak apapun dicium pasti diumpetin, pasti dicium. Begitu juga bangkai, bau bangkai sehebat apapun disimpan pasti akan terkuat. Posisi bangkainya ada di mana? Tapi apakah ini sudah dilaporkan dan masih terdaftar di kepolisian atau seperti apa? Kalau Yang pelecehan terhadap Din Desvi di lokasi syuting ini saya sudah somasi dari PH-nya, sudah kirim legal tahun ini tahun kemarin. Dan ini cuma sekarang mau dia datang ke saya minta maaf, kan belum selesai nih, masih nganga, kasus masih nganga, belum ditutup gitu loh. Jadi belum datang ke saya atau hubungin saya atau hubungin lawyer saya ngajakin perdamaian atau ketemu dia gitu, damai kan, ya udah saya hilang, saya minta maaf, kan enak ya. tapi penentuan permintaan maafnya itu apakah secara langsung saja atau pengen di depan publik gitu? Orang publik kan dia melakukan pelecehannya kan di muka umum, lebih dari satu umum ya bang. Saya nggak tahu, tadi pikir udahlah, tapi ya memang kata pengacara saya ini mah harus ditindak. Dia kan tadi bang, saya kan pasti punya mental, saya punya ibu, saya punya orang tua, saya punya lingkungan yang harus saya jaga, saya guru gitu loh. Apa murid saya yang kecil-kecil itu ngerti ini gurunya lagi diapain gitu. Mbak, itu bisa disebut nama atau inisial orangnya Mbak? Tim pro itu, tim pro-nya Michelle. Inisial aja. Oke. A. AS. AS. Panjangannya siapa tuh? PH-nya S ya Mbak? Yes. A doang. A JB. Saya ralat ya, bukan AS tapi A JB. PH S. Ini tanggal berapa sih, bulan berapa, tahun berapa? 2002 Tanggal? April. Sudah April. Tanggalnya enggak? April aja mas. Karena mereka ngakuin. Karena udah ngakuin, kita ibarat kata lega dong sedikit. Tapi masih ada gantung. Terus dia kerja di mana nih sekarang? Kan kita nggak tahu. Apa dia ada di PHM, ada di PHS, apa dia kan? Kita nggak tahu. Tahu nggak tuh PH itu kalau di dalamnya ada. Dan ternyata setelah saya ngobrol sama Cornelia Agatha, dia kalau kamu bisa speak up ini, banyak nih lingkungan yang begini ada di lokasi syuting.
bahkan ya kita nanti para pemain ini mau minta perlindungan hukum dengan kan misalkan kalau pemain atau pemusik ada royalti yang dipikirin aja gitu, tapi ini ada nggak perlindungan hukum untuk para pemain? Jangan perlindungan hukumnya untuk para karyawan TV aja, karyawan pertelevisian aja, tapi perlindungan hukum buat kami kita nih yang dilecehkan. Misalkan harusnya adegannya ciumannya pura-pura, terus ciumannya beneran, terus jadi digrepe-grepe yang lain. Harus ada butiran-butiran kontrak kerja ketika kita menandatangani surat sama PH kan. Intinya saya mikir matang, berpikir 10 kali lipat untuk bisa ngomong gini, butuh kekuatan. Tapi ketika adik-adik balik lagi ke panti asuhan ini merasakan luka dalam yang ya saya masih punya suami, bisa curhat ke suami, masih sharing sama anak, mereka yatim piatu. Iya. Bagus nggak bunuh diri, tapi sebagian ada yang udah depresi. Iya. Ada. Karena dia cerita, kami diginiin, karena ada korbannya dari Sulawesi juga ada yang pergi ke NTT, ke Sulawesi pada kabur. Sekarang yang kabur-kabur itu yang pada cerita, yang pada speak up saya.